pertama, sewa menyewa smelter, Iya. ya kan? Angka 3 triliun itu perolehannya dari mana? Dari data pembayaran yang mulia. Data pembayaran yang kepada para smelter. Data pembayaran PT Timah kepada 5 smelter. Iya, maksudnya di PT Timah data itu diperoleh dari mana? Di bagian mana? Ada kami peroleh dari data dari penyidik berupa dokumen pembayaran, ada NPP, kemudian juga kami klarifikasi atau koordinasi dengan pihak Timah, Dian Sapitri yang mulia, dan itu juga berkesesuaian dengan BAP yang bersangkutan yang kami terima dari penyidik. Artinya 3 triliun ini ada data dukungnya ya? Ada yang mulia. Dan sudah divalidasi? Sudah yang mulia. Sudah validasi ya? Ya. Oke. Kemudian terkait 738 miliar. Ya. Ya. HPP yang ahli maksud ini HPP smelter maksudnya apa ini? Bisa jelaskan tidak? Baik. Izin yang mulia. Saya pindah dikit. Baik yang mulia, kami sampaikan bahwa data yang kami peroleh angka 738 miliar itu merupakan harga atau angka yang kami peroleh berdasarkan data yang kami peroleh. Ada dokumen namanya realisasi biaya peleburan on facility tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dian Sapitri selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Kopdi Kardi Saragi selaku Wakil Kepala Divisi Pengelolaan dan Peleburan. Diperoleh informasi bahwa harga pokok peleburan itu disampaikan sejak tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 itu sampai ketemu harga di poin bawah. Ini HPP, harga pokok peleburan USD per metric ton, itu di tahun 2015 sebesar $730, kemudian 719 dolar, kemudian berikutnya berkisar dari 730, 719 di tahun 2016, di 2017 663, 2018 702, 19 711, kemudian di 2020 $1.042, 2021 $1.670, dan di 2022 adalah $1.531. Kemudian kami dapatkan juga dokumen berita acara penerimaan rutin yang ditandatangani oleh pihak PT Timah dan Smelter. Diketahui sejak kerjasama di tahun 2018 sampai dengan 2021 itu sudah dapat kita datanya secara total adalah 63 juta kilogram. Ada masing-masing dari smelter, dan kemudian berdasarkan hasil audit maka kami peroleh yang mulia dari kurs yang ini dapat dari yang di atas ini kursnya, kemudian kami mencari berapa HPP rupiahnya per kilogram karena kerjasamanya itu dibayar di tahun 2018 sampai 2021, maka kami membreakdownnya berapa harga per kilogram di tahun 2018 yaitu 9.887,670 dan sampai seterusnya. Nah, sehingga di tahun 2021, dan setelah kita tahu berapa HPP-nya per kilogram, maka kami menghitung berapa HPP smelter menggunakan data dari PT Timah.
Jadi sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 untuk 63.160 ton sekian, maka total HPP smelternya adalah sebesar 738.930.203.450,76 rupiah. Demikian perhitungannya yang mulia. Jadi HPP ini harga pokok peleburan ya, Harga pokok peleburan. bukan harga pokok pelogaman atau harga pokok produksi. Istilah mereka peleburan yang mulia. Peleburan. Dia Ya. kan ada di persidangan ini kan ada beberapa istilah ya, Ada ada HPP, peleburan, harga pokok ada penjualan. pelogaman, ada produksi gitu. Ya. Kalau yang khusus ini hanya peleburan. Kalau kami dapat datanya harga pokok peleburan yang mulia. Harga pokok peleburan ya. Ya. Ini kan data peleburan yang dilakukan oleh Unmet Mentok dan Kundur ya. Ya yang mulia. Oke. Yang dibayarkan oleh PT Timah pada para smelter termasuk Venus itu apakah pembayaran biaya peleburan atau pembayaran biaya produksi? Kalau kami lihat dari itu sampai dengan logam timah yang mulia. Kalau teknisnya kurang tahu. Ya, mulia. Kurang tahu ya. Iya. Oke. Ahli pernah bertanya tidak produk dari peleburan PT Timah ini hasilnya seperti apa? Bentuknya balok yang mulia. Infonya Balok logam ya. Iya. Logam. Balok. Kalau yang smelter itu tahu tidak? Terinformasikan tidak? Bentuknya sama atau berbeda? terinformasi sama yang mulia. Sama ya. Iya. Karena seingat saya Hmm. ada BAP menyatakan awalnya kan 3.700 sampai 4.000. Hmm. Kemudian meningkat menjadi 99%, Hmm. harganya ditambah 225 kurang lebih sekian yang mulia. Oke. Yang dikerjasamakan oleh PT Timah dengan 5 smelter itu apakah peleburan atau bukan? Teknisnya nggak tahu yang mulia, tapi yang tahu ya kami adalah sampai dengan balok-balok yang mulia. Ya, dari dokumennya, dari dokumen yang ahli peroleh atau dari keterangan yang ahli peroleh selama melakukan pemeriksaan itu apakah kerjasama peleburan atau bentuknya berbeda ya, bukan peleburan ya? Izin yang mulia, ya poin ini saya nggak tahu teknisnya yang mulia. Tidak tahu teknis ya? Iya. Oke. Kemudian terkait biaya tadi yang dibayarkan kepada smelter yang jumlahnya 3 triliun lebih itu, Ya. itu berangkat dari persidangan ini sebelumnya, dari keterangan saksi bahwa ada biaya peleburan, pembayaran peleburan, kemudian juga ada pembayaran atas kegiatan pemurnian. Jadi ada 2 variabel di situ, peleburan dan pemurnian. Nah, yang 3 triliun ini apakah kedua-duanya yang telah diperhitungkan atau baru peleburan saja? Baik, saya lihat dokumen yang mulia di sini di laporan. Berdasarkan perhitungan yang 3 triliun itu adalah pembayaran untuk pengelogaman dan pemurnian yang mulia, istilahnya seperti itu. Jadi pelogaman dan pemurnian. Iya. Ya. Oke. Kemudian berarti dikurangi ya dengan HPP Ya, betul. 738 dari angka 3 triliun tadi, maka menghasilkan 2,2 triliun. Iya yang mulia. Ya, Ya, itu ahli nyatakan bahwa sebagai kerugian keuangan negara. iya yang mulia. Iya kan? Kenapa? Kan kalau kita bicara sewa menyewa, ya kan, itu kan sah-sah saja. PT Timah gunakan smelter pihak lain untuk mengolah biji timahnya untuk menghasilkan logam, kayak gitu kan. Nah, dari kerjasama itu PT Timah melakukan pembayaran, ya kan. Nah, dan pembayaran itu kenapa kemudian ahli dalam laporannya atau dalam paparan ini menyampaikan bahwa itu adalah kerugian keuangan negara. Ya, baik yang mulia. Kenapa itu dinyatakan kerugian keuangan negara? Baik, tadi sebelumnya sudah kami sampaikan juga keterangan saksi dan ahli yang Berangkat dari
keterangan para ahli yang dibaca-baca Ya, tadi. saksi dan ahli tadi, dan ternyata memang hasil kerjasama itu ada beberapa hal yang menjadi catatan, contoh seperti hitungannya, hitungan cepat, terus kemudian kajiannya dibikinnya baik dia terakhir, kemudian ternyata juga setelah kerjasama itu dilakukan nilainya itu adalah lebih tinggi dibanding apabila dengan menggunakan fasilitas sendiri di PT Timah. Jadi pertimbangannya adalah pengurang dari berapa jumlah yang dibayar dengan berapa apabila pemrosesan dan pemurnian itu dilakukan di fasilitas PT Timah yang mulia. Oke. Tapi yang jelas ini kan ada logam timah yang dihasilkan oleh para smelter ini, termasuk Venus kan. Dan logam itu sudah dikirim ke PT Timah, ya kan? Dan kemungkinan besar logam itu sudah dijual oleh PT Timah, sudah diekspor, ya kan? Maka kemudian timbul pertanyaan, ya kan? Kan berarti kan ada nilai yang diperoleh oleh PT Timah dari penjualan logam timah itu, ya kan? Apakah itu kenapa itu tidak dijadikan nilai sebagai nilai pengurang? Kenapa hanya HPP-nya saja yang jadi nilai pengurang? Baik yang mulia, kami menilai dari berapa PT Timah membayar dibandingkan dengan berapa PT Timah yang seharusnya menggunakan fasilitas sendiri. Jadi kami tidak menghitung atau menilai lanjutannya penjualan dari logam timah ke depannya yang mulia. Oh gitu, cuma melihat itunya saja. Iya, sisi itu yang mulia. Dia punya smelter, punya tanur, ini kenapa dikerjasamakan gitu. Ya. Tapi terkait hal itu ya, sampai nggak ahli meneliti kenapa PT Timah sampai melakukan kerjasama, padahal dia punya tanur sendiri dan punya kemampuan untuk melakukan pelogaman sendiri gitu. Baik, boleh saya cerita, ini keterangan saksi-saksi yang mulia ya. Ya. Baik, yang kami tahu yang mulia, di awal itu memang banyak terdapat penambangan ilegal yang terjadi. Itu yang menjadi keluhan dari pihak PT Timah. Kemudian diadakan pertemuan ini saya ceritanya berdasarkan saksi-saksi BAP yang kami peroleh yang mulia izin. Nah, kemudian dari pertemuan tersebut PT Timah meminta 5% dari kapasitas ekspor lah dari biji timahnya. Tapi dalam posisi itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya tadi ada kebijakan di tahun 2018 bahwa di tahun 2019 itu ada kebijakan tentang CPI. Nah, dari keterangan yang kami peroleh bahwa CPI pada saat itu yang memiliki adalah PT Timah. Makanya timah-timah atau biji timah yang berada di para smelter tadi itu tidak bisa dijual dan kemudian juga smelternya tidak berjalan, makanya diinisiasilah bagaimana perjalanan itu bisa dilakukan kerjasama melalui pihak-pihak terkait, ya salah satunya Harvey Muiz yang dipersidangkan juga yang mulia, dan kemudian inilah diadakan suatu pertemuan berkali-kali di beberapa tempat dan sampai dengan satu simpulan ada ditetapkan harga 3.700 sampai 4.000 dolar berdasarkan hitungan cepat kalau keterangan saksi yang ada. Dan selanjutnya yang tadi itulah menjadi apa, berangkat dari situlah kemudian ada kerjasama dengan smelter. Iya, padahal informasinya tadi disampaikan kapasitas tanur itu belum maksimal diproduksi di PT Timah. Tadi kan ada keterangan tanur ada 6 atau 8, realisasi baru 2 atau 3 yang mulia tadi. Iya, kan bisa saja ya tanur PT Timah itu tidak bisa seperti yang Ali sampaikan tadi, tidak cukup bisa untuk memproses seluruh biji timah yang ada keterbatasan, ya kan, jumlah tanur, maka kemudian kan sah-sah saja dia kemudian bekerjasamakan dengan smelter swasta, kan begitu, ya kan. Tapi kenapa kemudian itu dinyatakan dalam laporan auditnya ahli bahwa itu adalah kerugian keuangan negara, kan gitu. Iya, dengan tadi yang kami jelaskan yang mulia dari sisi pembayaran dibandingkan dengan HPP-nya. Ya. Terkait poin 2 ya, ada kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah, ya kan? Ini kan 26 triliun ya. Ini dalam kurun waktu
2015 sampai 2022 yang mulia. 2022. Ya. Oke. Kalau untuk 2018 sampai 2020 ada datanya tidak, ahli? Ada di lampiran, bentar saya tunjukkan yang mulia. Masuk di dalam lampiran yang mulia. Di lampiran Lampiran, ya. laporan. Ini yang mulia, izin kami tampilkan untuk yang pembayaran SPK yang terkait dengan para smelter. Ini sudah kami dapatkan datanya di PT Timah. Ada yang PT Tinindo Internusa, PT Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refine Bangkatin, dan PT Sariwiguna Bidang Sentosa yang mulia. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya ini yang nilainya 11 yang mulia. 11 triliun. 11 ya? Ya. Itu dalam kurun waktu 2018 sampai 2021? 18 sampai, bentar saya cek dulu yang mulia. 18 sampai 2020 ya? Ya, 18 sampai 2020. Yang 11 triliun ini Ya, termasuk bagian yang dari 26 triliun tadi? betul yang mulia. Betul ya? Ya. Oke. Kalau kita membanding-bandingkan tadi, kalau sewa smelter ada pengurangnya dari nilai HPP PT Timah sendiri. Nah, kalau perolehan biji timah ini, pembayaran atas perolehan biji timah, kenapa tidak ada pengurangnya? Ya, baik yang mulia. Tadi dari keterangan saksi dan keterangan ahli tadi kan dinyatakan bahwa biji timah itu biji timah ilegal yang mulia. Biji Yang timah dimaksud ilegal di sini? tadi ahli yang menyatakan tadi bahwa ini wilayah IUP, Ya. terus kemudian orang yang tidak memiliki, ya katakanlah milih hak, izin kalau saya salah nanti di luar itu. Jadi sepengetahuan yang kami dapat adalah bahwa bumi dan air itu, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung dalam negara itu adalah kekayaan negara, dan setiap orang yang ingin mengambil hasil tambang itu harus memiliki izin. Nah, izin itu diperlukan sebagai bentuk pembatasan. Jadi setelah mereka mengambil tambangnya, maka mereka juga berkewajiban untuk memperbaiki lingkungannya. Artinya ahli ingin menyampaikan bahwa kenapa dinyatakan ilegal, karena ini dilakukan tanpa izin. Betul ya, mulia. Para penambang yang melakukan penambangan di wilayah UP-nya PT Timah itu tanpa izin. Iya yang mulia. Oke, izin yang dimaksud ini apakah surat perintah kerja dari PT Timah? Oh bukan. Oh bukan, bukan ya. Oke. Karena itu tanpa izin, maka dianggap itu ilegal. Iya ya, mulia. Ya kan, ahli menganggapnya ilegal. Ya. Tapi kemudian kan ada pembayaran biji timah oleh PT Timah kepada orang, kalau saya ngambil kalimat ahli tadi, kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan secara ilegal. Ya kan mereka kumpulkan, mereka serahkan ke PT Timah, kemudian PT Timah membayar mereka, kan begitu. Ya. Jumlah pembayarannya adalah 26 Iya. triliun. Nah, Betul. sekarang gini, orang melakukan oke, dia ilegal ya, tapi yang jelas ada biaya yang dikeluarkan pastinya dalam melakukan penambangan, ya kan? Terlepas itu besar atau kecil jumlahnya, ya kan? Nah, apakah itu tidak menjadi faktor pengurang ya dari angka 26 triliun itu? Karena ada biaya loh. Sementara PT Timah sendiri memperoleh biji timahnya, ya kan? Kecuali PT Timah tidak menerima biji timahnya, lain persoalan gitu kan? Ya, boleh saya ini yang mulia. Tadi sudah saya sampaikan, ini pihak-pihak terkait yang mulia ya. Ini ada PT Timah, ada smelter swasta,
ada mitra PT Timah, ada pelaku tambang ilegal. Ya. Oke. Nah, konsepsinya adalah ini adalah kerugian keuangan negara. Jadi aset negara, siapapun orang yang mau mengambil aset negara itu tentu harus ada izin. Nah, perizinannya itu untuk apa? Perizinannya adalah untuk memberikan hak untuk mengelola wilayah itu dan juga kewajiban bagaimana dia harus memperbaiki lingkungan. Makanya perusahaan atau pihak yang diberikan izin, terutama dalam ini misalkan RKB, itu pasti di situ akan tercantum setelah dia melakukan eksplorasi, apa kewajiban dia setelah itu. Kan gitu yang mulia. Nah, di antara pihak-pihak ini, kalau kita bilang ada PT Timah, smelter swasta, mitra PT Timah, dan pelaku tambang ilegal. Contoh misalnya, dalam tanah, CV yang tidak berhak tadi, yang katakanlah itu terafiliasi dengan penambang ilegal, dia mengambil yang mulia. Tanpa izin tadi, mengambil dia dapat manfaat 1 miliar. Dibayar oleh PT Timah, itu ya mulia. Dibayar oleh PT Timah. Nah, pembayaran timah itu justru yang menikmati adalah penambang ilegal sebesar 1 miliar tadi. Tentu mungkin tadi disampaikan ada biaya yang dia keluarkan. Ya. Nah, dari 1 miliar, kemudian dari 1 miliar itu katakanlah ongkos produksinya, cost-nya itu 800 juta. Berarti orang tersebut menikmati illegal gain sebesar 200 jutanya. Ya. Nah, jadi dari kerugian 1 miliar itu tentu siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban dari aliran keuangan yang mulia? Tentu orang-orang yang menikmati keuntungan dari mengambil sumber daya alam yang tadi. Makanya kami nilai bahwa 200 jutanya itu ada yang di si penambang ilegal, sedangkan PT Timah yang menikmati atau memperoleh biji timahnya, maka dia ada unsur bagian dari negara itu sebesar 800 juta rupiahnya itu yang mulia. Jadi konsepsi kerugian itu adalah ilegalnya 200, yang illegal gain ada yang di penambang ilegal, 800-nya itu berbentuk biji timah yang ada di PT Timah. Itu yang bisa kami sampaikan yang mulia. Ya, kalau berangkat dari alur pikir itu, maka kemudian ada pengurangannya dong. Tidak hanya keseluruhan dinyatakan kerugian. Betul. Konsepsi kami, kerugian itu terjadi pada saat terjadinya yang mulia. Pada saat perbuatan itu dilakukan. Oh iya, kalau kita bicara kerugian di dalam konsep tidak pidana korupsi, ya di saat terjadinya, di saat perbuatan itu dilakukan, maka di saat itulah kerugiannya, kan begitu, bukan kemudian, kan begitu. Iya, di saat terjadinya perbuatan itu, kalau melahirkan kerugian, di saat itulah kerugiannya. Oke. Yang jadi stressing saya itu tadi, kenapa tidak jadi faktor pengurang gitu ya? Karena lagi-lagi itu dilakukan secara tanpa izin ya. Maka karena dilakukan secara tanpa izin, maka seluruh pembayaran, seluruh pengeluaran itu dihitung sebagai kerugian atas keuangan negara. Kan itu yang ahli sampaikan tadi gitu kan. Betul ya mulia. Oke. Terkait untuk penegasan saja, kan ada kewajiban pajak yang dibayar ke negara, ya kan? Dari angka yang 2,2 triliun, kemudian dari angka yang 26 triliun itu sudah diperhitungkan tidak kewajiban pajak yang harus dibayar ke negara sebagai faktor pengurangnya? Ya. Karena kan negara kan nggak boleh melakukan mendapatkan penerimaan yang double kan begitu? Ya betul ya mulia, saya sampaikan. Untuk yang pembayaran timah ini yang mulia, pembayaran timah legal ini itu sudah diperhitungkan dengan PPh 23. Ini berkesesuaian dengan BAP dari bagian akuntansi Ibu Dian Sapitri yang mulia. Begitu. Yang jelas ini sudah diperhitungkan ya, Wal? Sudah yang mulia. Sudah saya lihat tadi di lampiran yang ahli sampaikan tadi, saya tengok ada tadi PPh. Iya, sudah ada PPh dikurangi. Itu faktor pengurangnya ya? Betul, sudah net yang mulia. Yang ahli lakukan ini adalah menghitung kerugian keuangan negara kan? Iya.
bukan mendeklar kerugian keuangan negara. Bukan menghitung. Bukan ya. Ya. Menghitung. Ya, itu kan harus jelas itu. Iya, Nanti, betul. nanti akan timbul pertanyaan kan begitu kan? Iya. Ya kan, siapa yang berwenang, BPKP berwenang apa tidak gitu. Iya. Karena selalu ditanya-tanya di setiap Iya, tindak betul, ya, korupsi. Walaupun kami udah paham sebenarnya, tapi selalu ditanya kan begitu kan? Ya, kami menghitung ya mulia. Iya, kami majelis ini udah mengerti sebenarnya, udah paham gitu kan. Cuma ya persidangan selalu begitu, faktanya begitu gitu kan. Jadi kesimpulannya, jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan itu berapa? Karena di sini nggak tertuang ini di dalam apa? Ini kan rinciannya, totalnya berapa ini? 26,6 ditambah 2,2 ya? Iya. Yang Ya. BPKP sekitar 28,8. 28 Maaf, 29-an yang mulia. Pokoknya totalnya 29-an, terus kemudian yang kerugian lingkungan 271, sehingga totalnya 300 triliun rupiah yang mulia. Oke. Ahli pernah memperoleh apa data neraca atau laporan rugi laba PT Timah? Pada saat penyidikan tidak diperoleh, tetapi izin yang mulia di persidangan sebelumnya pas kebetulan lagi paparan ini kebuka ini yang mulia. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu slide. Artinya juga, kan ahli pernah membaca dan melihat dan membaca kan? Pernah. Neraca dan laporan ke rugi laba PT Timah. Iya, sekilas saja yang mulia. Ya dari tahun berapa sampai kapan? Baik. Kami dapatnya itu kami peroleh di 2015 ya? Sampai 2023. Pertanyaan sederhana saja. Apakah ini menjadi sebagai salah satu data dalam melakukan audit ini? Oh tidak yang mulia. Tidak. Kenapa? Ini adalah data sebagai bagian kami, perintah dari pimpinan untuk memberikan insight kepada pimpinan. Jadi pada saat kami melakukan audit, kami sampaikan kerugiannya besar sekali gitu. Nah kalau besar, tentu kan pimpinan ingin tahu bagaimana dan apa yang bisa dilakukan BPKP ke depan. Makanya BPKP kalau kami menganggapnya ini adalah suatu penugasan represif for preventif. Jadi dari tindakan represif atau audit PKKN yang kami lakukan, nanti kami akan bisa memberikan satu informasi kepada pimpinan bagaimana baiknya untuk perbaikan tata kelola tambang timah ke depan. Ya, artinya kan itu semacam input ya untuk PT Timah ke depan. Iya. Ya kan dalam memperbaiki tata kelola. Betul ya. Perusahaannya ya. Iya. Ya kita tidak akan bicara sejauh itu gitu kan. Iya. Itu biarlah urusan PT Timah berikutnya kan begitu. Ya. Atau direksi PT Timah berikutnya. Yang menjadi stressing saya adalah kenapa ini tidak dijadikan data? Salah satu bagian data dalam melaksanakan audit gitu terkait di tahun 2015 dan 2023 juga gitu kan. Kalau kita bicara kerjasama smelternya 2018 sampai 2020 kan begitu. Iya. Iya kan? Nah, kenapa tidak digunakan? Harusnya kan kalau orang awam nih, kita orang awam ya kan, kami ini orang awam terkait dengan audit, semestinya kan itu digunakan sebagai salah satu data, sumber data di dalam melakukan audit gitu. Ya kan? Kenapa itu tidak digunakan? Tidak? Iya. Pada saat kami melakukan ekspos dengan penyidik yang mulia, Ya. itu sudah disampaikan beberapa titik poin permasalahan apa yang menjadi fokus dalam kita melakukan audit penghitungan kerugian negara. Dari situ kita dapatkan fakta, kita dapatkan bukti dokumen dari penyidik bahwa yang dimintakan penghitungan nanti di penghitungan kerugian keuangan negara adalah terkait dengan kerjasama smelter, kemudian pembelian biji timah ilegal, dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi fokus kami di 3 poin itu, dan data-data yang kami peroleh pun itu dikaitkan atau relevan dengan data-data yang kami butuhkan dalam penghitungan kerugian negara yang mulia. Baik,
di dalam neraca 2018 sampai 2020 ada tidak biaya ini? Biaya apa? Biaya yang tadi, nilai yang ahli sampaikan tadi, Oh. 2,2 triliun, 26 triliun. Ya. Tertuang tidak di dalam neraca PT Timah 2018, 2019 atau 2020? Baik Yang Mulia. Terkait dengan laporan keuangan, itu kita bicara adalah tentang artinya periodenya. Ya. Kita nggak bicara, jadi kalau laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2018, Ya. maka seluruh transaksi masuk keluar, kalau kita istilahnya debit kredit itu. Iya, dari ujung-ujungnya Januari di akhir. sampai Desember ya. Ya, betul. Jadi itu yang tergambar adalah posisi akhirnya Yang Mulia. Betul. Tapi kan ada, kalau aktiva pasiva nanti kan ada beban biaya bla bla 1 2 3 kan begitu. Betul. Kan. Itu sudah di dalam posisi sudah netting di akhir Yang Mulia. Tapi tidak ada, di atasnya tidak ada uraian, ada biaya apa saja yang dikeluarkan gitu kan. Ada nggak mengakomodir nggak pembayaran tadi? Kan Dian Savitri Ya, ya kan, pihak keuangannya PT Timah gitu kan. Itu terbukukan tidak, kemudian muncul tidak di laporan tahunan mereka gitu. betul. Data yang kami peroleh kemudian kita lakukan juga dengan Ibu Dian Savitri, itu diambil dari data SAP Yang Mulia. Data sistem perusahaan. Jadi ada sistem akuntansi, kemudian dia ngecek berapa total yang itu kan karena kita mintanya berapa dibayar ke smelter, maka dikeluarkan ini Pak, seluruh biaya ke smelter sekian. Berapa biaya pembelian biji timah ilegal dari periode ini sekian gitu Pak. Oke, artinya ahli tidak menyandingkan ya dengan neraca tahunan PT Timah. Tidak, pada saat itu tidak ya. Tidak menyandingkan ya datanya. Oke. Kemudian terkait yang dua tadi, kerjasama smelter, kemudian pembayaran atas perolehan biji timah, kita kan mengenal adanya metode aktual-loss, metode total loss yang berkali-kali juga kalau ahli dari BPKP atau BPK di persidangan selalu ngomongnya itu gitu ya. Lalu menyampaikan itu di persidangan. Kali ini saya mau dengar dari ahli. Ini kategorinya yang mana ini? Aktual loss kah atau total loss kah gitu? Ya. Yang satu itu terkait net loss Yang Mulia. Terkait net loss. Net loss. Iya. Oke. Jadi berapa yang dibayar dan berapa HPP-nya. Oke. Yang kedua total loss dengan pertimbangan tadi ilegal. Yang ketiga itu total loss terkait bahwa kerusakan lingkungan itu sudah terjadi dan menurut ahli itu terdapat kerusakan lingkungan. Enggak, kenapa berbeda? Yang satu dua itu, satu net loss, satu total loss gitu. Ya. Kenapa berbeda? Dari kategori ini Yang Mulia, dari pembiayaannya. Jadi yang satu harganya kebesaran, tertinggi, ketinggian Yang Mulia. Kan tadi 4.000 ya kurang lebih. Terus kemudian kalau diproduksi sendiri itu 1.000. Nah, sedangkan yang poin kedua itu karena dia biji timahnya ilegal, maka total loss. Nah, yang ketiga itu menurut ahli tidak ada perbaikan lingkungan dari lingkungan yang rusak tadi. Makanya itu itulah kan yang ketiga kan. Ya. Kalau perbaikan lingkungan itu kan yang ketiga. Yang ketiga ya, itu kita total loss juga Yang Mulia. Kita absorb dari ahli lingkungan. Iya. Ya itu yang menjadi menjadi hal yang menarik jadinya gitu kan. Baik Yang Mulia. Kalau kita bicara kerugian karena sewa menyewa smelter sebagaimana keterangan dalam BAP yang ahli bacakan tadi, ini kan tidak ada RKAB-nya. Kerjasama smelter itu tidak tertuang di dalam RKAB 2018, 2019 ya kan. Ada perubahan di Agustus 2019 baru ada perubahan kan begitu. Tetap RKAB-nya. Maka kalau kita menarik itu artinya kan kerjasama ini belum memperoleh persetujuan dari Dirjen. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita pakai kalimatnya ahli tadi, artinya kan bisa dinyatakan ini tidak ada izinnya juga, kan begitu? Iya. Artinya ini kerjasama tanpa izin, ya kan? Juga Yang Mulia. Ya kan? Kalau kemudian ditarik pada argumentasi yang nomor 2, harusnya ini kan tidak ada dikuranginya, tetap 3 triliun itu kerugian keuangan negaranya. Ya, kalau memakai argumentasi yang sama ya, dengan argumentasi yang ahli sampaikan untuk pembayaran biji timah yang 26 itu. Bisa nggak gitu? Kenapa kemudian
dibedakan, ada net loss-nya, ada actual loss-nya gitu. Kenapa nggak semuanya total loss saja gitu? Ya. Ini menurut pendapat kami yang mulia, kalau yang mulia nanti kan yang menetapkan. Kami begitu ya mulia. Itu dikembalikan lagi ya. Gitu. Iya, yang mulia. Ini kan sebuah apa ya? Sebuah apa yang kami lihat di satu sisi ada faktor pengurangnya, ya kan? Sementara ya di sisi lain nggak ada faktor pengurangannya gitu kan? Sementara udah disampaikan tadi harusnya kan dikurangi kan, logika bukan seorang auditor ini, ya, karena ahli adalah seorang auditor, tentunya itulah yang makanya kami tanyakan kepada ahli sebagai seorang auditor gitu ya. Kalau kita bicara khusus untuk Venus Inti Perkasa saja, di samping perolehan dari kerjasama processing ya, sewa smelter tadi, processing biji timah menjadi logam, ada tidak perolehan lain yang diperoleh oleh Venus Inti Perkasa selain itu? Oh iya, yang mulia. Ada dari biji timah dari para pengepulnya yang mulia. Berapa Dari, nilainya? Mitra lah istilahnya ya. Berapa nilainya? Bentar yang mulia. Baik yang mulia, ini terkait dengan perolehan biji timahnya yang mulia di CV Venus Inti Perkasa sejak tahun 2018 sampai 2020. Ini di total dari sini aja yang mulia. Ini belum Dari total. 215 itu ya sampai Ya, 4 sampai 412. 412. Ya, Ini perolehan biji timah. ya yang mulia. Apakah ini berdasarkan hasil apa pemeriksaan atau audit yang ahli lakukan? Nilai-nilai ini benar-benar diterima oleh Venus Inti Perkasa? Iya, berdasarkan sistem akuntansi PT Timah yang mulia. Pembayaran yang dilakukan PT Timah dan datanya kami peroleh dari Budian Sapitri dari data SAP-nya PT Timah. Sistem akuntansinya. Iya, betul. Ini lagi-lagi ya berangkat dari keterangan saksi di persidangan ini. Itu biji timah yang dikirim ke Venus Inti Perkasa itu kan dikirim oleh ada 3 CV ya, ya kan? 3 CV, kemudian pembayaran oleh PT Timah, ya kan? Itu adalah kepada 3 CV ini. Iya. Iya kan? Nah, kalau ahli kemudian dalam lampiran dokumen auditnya menyatakan ini adalah perolehan Venus Inti Perkasa sejumlah nilai ini di masing-masing tahun ini, itu kan jadi pertanyaan itu. Ini kan 3 CV, itu gimana bisa kemudian nyambung ke Venus Inti Perkasa gitu? Baik yang mulia, ya. Kebetulan nggak bawa BAP-nya, tapi intinya inilah menggunakan CV-CV yang istilah para saksi itu CV boneka yang mulia. Ada seseorang yang diangkat menjadi CV, menjadi direktur di CV tertentu itu, kemudian dipinjam KTP-nya atau dipinjam berkasnya, kemudian setelah jadi dibuatkan nama rekening, nama rekeningnya itu dikuasai. Kalau dari saksi yang kami baca itu dikuasai oleh pemilik smelternya yang mulia. Pemilik smelternya. Ya. Tapi ada nggak nilai ini ada di sistem keuangan kemudian mengalir atau ada mengalirnya ke CV? Ada transaksi ke dengan Venus Inti Perkasa antara CV tadi dari sistem keuangan sampai diperiksa sejauh itu tidak? Yang meriksa sampai sejauh itu tim saya yang mulia. Enggak, dari data kan kalau walaupun tim ahli tapi kan reportnya kan ke ahli. Iya. Iya kan? Iya. Saya cuma dapat sampai dengan posisi rekap ini, rekap tertulis. Oh, sampai di rekap ini. Iya. Iya, ya berarti enggak mutlak ya perolehan datanya. Terkait ini. Enggak mutlak tuh gimana ya mulia? Ya, report yang disampaikan oleh tim tadi kepada ahli. Iya, jadi yang mengelola atau mengolah data ini tim, karena data kan banyak yang mulia. Iya. Dan tim, terus kemudian saya ini adalah bagian dari salah satu tim, dan saya menerimanya rekap dalam bentuk yang ini yang mulia.
Oke. Kemudian terkait yang itu tadi, biaya HPP bisa tampilin lagi nggak? Yang ada mentok, ada yang apa tadi, ada yang Oh, iya. kundur ya. Ya, bentar ya Mulia. Saya ingin memastikan saja, itu kan ada yang 700 dan ada yang 1000. Bicara di tahun 2018 sampai 2020. Yang ini yang Mulia? Bisa diperbesar itu ya, ada biaya. Di situ ada variabelnya biaya karyawan, biaya apa lagi tuh? Biaya bahan bakar, biaya angkutan, biaya penyusutan, biaya jasa P3, pihak 3 kali ya. Terus kemudian biaya karyawan outsourcing dan biaya umum yang Mulia. Biaya umum. Ini antara Umet Mentok dengan Kundur sama. Ini Variabel data, biaya-biayanya. ya ini data yang kami peroleh ini terdiri dari 2 tempat tadi, Mentok dan Kundur yang Mulia. Sama berarti kan? Ya. Berarti di angka kalau kita pakai yang 2018 702 itu adalah akumulasi HPP Mentok dan Kundur. Iya, dibagi dengan produksinya pada saat itu yang Mulia. Dibagi dengan jumlah produksi saat itu. Iya. Oke. Kemudian kalau ini kan yang jadi yang dipersoalkan dalam persidangan ini kan hanya unit mentok dengan smelter yang ada di Bangka Belitung kan begitu. Iya. Bukan kundur. Ya kan? Iya. Nah, kenapa bisa kundur juga diperhitungkan gitu menjadi bagian dari HPP? Ya, kami mempertimbangkannya bahwa ini adalah bagian dari HPP PT Timah per tahun tersebut yang Mulia. Per tahun tersebut. Iya. Jadi karena kan ini apa istilahnya konsolidasian di antara unit mentok dan kundur untuk produksinya, sehingga PT Timah menyampaikan data ini mentok dan kundur, sehingga data itu yang kami gunakan sebesar yang disampaikan oleh data ini yang Mulia. Ya. Kalau seandainya mentok itu kita keluarkan, HPP-nya mengalami perubahan tidak? Kalau dikeluarkan mungkin berubah yang Mulia. Berubah. Kemungkinannya bertambah atau berkurang dari angka 702 kalau kita pakai yang 2018? Belum dihitung yang Mulia. Kemungkinannya berkurang atau bertambah itu? Ya. Dari apa pengamatan mata seorang ahli audit ya, tanpa ngitung-ngitung ya, tanpa dilakukannya perhitungan-perhitungan ya, kira-kira gitu. Asumsinya itu akan bertambah atau berkurang gitu. Hitungannya berkurang yang Mulia. Hitungnya berkurang. Hitungan kasar yang Mulia ya. Iya, dari pengamatan itu. Jadi HPP-nya berkurang dan mungkin berarti 700 sekian tadi kan mengalami perubahan. Berkurang dia. Berkurang. Iya kan? Berarti jumlah kerugian keuangan negaranya menjadi bertambah. Bisa yang Mulia. Logika sederhananya kan begitu. Betul. Iya kan? Oke. Kemudian waktu ahli melakukan audit, apakah tim sampai melihat smelternya 5 smelter swasta ini termasuk Venus? Iya, sampai ngecek tidak? Ada tim yang ke lapangan yang Mulia, tapi pada saat itu sudah tidak beroperasi karena memang kami datangnya di bulan Mei. Iya. Soalnya begini, kalau di situ kan satu variabel biayanya adalah bahan bakar. Iya. Iya kan? Di persidangan ini berdasarkan keterangan saksi menyampaikan bahwa beberapa tanur milik swasta yang dikerjasamakan oleh PT Timah ini itu tenaga listrik. Artinya kan tidak ada bahan bakar. Iya kan? Tapi ada kos biaya lain kan? Iya kan? Ya, sampai sejauh itu nggak melihat kondisinya atau perolehan datanya gitu. Tidak yang Mulia. Ya, untuk mengukur apakah ini terjadi kemahalan apa tidak. Kalau kemahalannya, kalau ya memang kemahalan, berapa kemahalannya kan begitu? Tidak yang Mulia. Yang kami lihat adalah ending akhirnya, krudetinnya tadi, balok-baloknya tadi yang Mulia. Itu saja. Iya. Tapi sejauh hasil pemeriksaan, fungsi yang dilaksanakan antara unit mentok, tanur-tanur yang mereka miliki, yang Timah miliki, dengan tanur milik smelter swasta, itu fungsinya sama atau berbeda? Tidak tahu yang Mulia. Nggak ada laporan sampai sejauh itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya.
cuma melihat apa biaya yang dikeluarkan, berapa HPP-nya dikurangi gitu ya, termasuk kemudian biaya perolehan biji timah. Karena ini dilakukan menurut ahli dilakukan secara tanpa izin, ya kan, maka itu adalah kerugian keuangan negara, kan begitu? Ya, betul yang mulia. Intinya kan begitu kan? Betul. Oke. Terhadap hasil yang disampaikan oleh Prof. Bambang dengan timnya tadi, yang kemudian ahli adopsi dijadikan sebagai bagian di dalam laporan auditnya, ya kan? Angka yang disampaikan Prof. Bambang itu apakah dikaji lagi atau diperiksa lagi atau dilakukan verifikasi kembali atau bagaimana? Atau cuma diaudit begitu apa diakomodir begitu saja? Baik. Laporan Prof. Bambang itu tanggalnya 17 Januari kalau nggak salah yang mulia. Ya. Dan surat tugas kami terbitnya Februari. Ya. Nah, hal yang dilakukan oleh Pak Bambang dan tim itu sebagai bagian pada saat kami dulu melakukan ekspos dengan penyidik. Ya. Nah, penyidik mengatakan pada saat itu, Pak, ini awalnya yang mulia, di awalnya itu dikatakan bahwa terjadi lingkungan yang rusak. Ya. Karena lingkungan yang rusak, bisa jadi biaya reklamasi yang dikeluarkan itu nggak benar awalnya gitu ya mulia. Nah, kalau gitu kami minta siapa ahli yang bisa menghitung, siapkan. Nah, akhirnya ditunjuklah Prof. Bambang dan tim. Oh, itulah dasar kenapa kemudian penyidik menunjuk Prof. Bambang. Betul. Oke. Jadi karena awalnya kan katanya ada lingkungan yang rusak dan ini adalah bagian kerugian negara. Ya. Loh, kenapa? Karena Pak yang izin saja dia harus memperbaiki lingkungan setelah tambang terjadi. Masa ini sudah nambang ditinggal. Nah, kalau gitu tolong cari ahlinya, siapa yang bisa gitu. BPKP nggak bisa, Pak gitu. Nah, makanya penyidik meng-hire timnya Pak Bambang. Nah, terus pas surat tugas kami sudah terbit, kami pelajari, Pak. Pas setelah kami pelajari, ada beberapa hal yang kami tanyakan ke beliau. Sebelum ke beliau, kami sudah debat dulu, Pak, di internal kami. Seingat saya Bangka Belitung itu banyak lubang. Loh, iya benar, Pak. Karena kita kalau naik pesawat, itu danau kelimutunya banyak. Bahasa saya, danau kelimutunya banyak. Jadi jangan sampai sembarangan nembak lubang. Lubang Jepang, lubang Belanda, itu jangan sampai kehitung. Itu poin satu. Yang kedua, saya yakinkan juga pada saat itu dengan Pak Bambang, Pak, Bapak periodenya tahun berapa? 15 sampai 22. Nah, itulah bagian kami meyakinkan bahwa satu, periodenya adalah tahun 2015 sampai 2022. Yang kedua adalah kesepahaman terkait dengan lubang-lubang inilah yang terkait dengan kerjasama itu yang dihitung. Tidak termasuk lubang-lubang kalau saya istilahkan dengan tim itu lubang zaman Jepang dan Belanda gitu ya. Nah, setelah ada kami oh gitu cara ngitung gimana gitu Pak. Oh Pak, ini ada tadi yang disampaikan Prof. Bambang tuh, satelit kayak gini. Nah, itu kan di luar kompetensi kami yang mulia. Nah, terus kemudian oke. Lubangnya kerusakan lingkungan sudah bisa dihitung. Nah, sekarang kami minta dukungan lagi kepada penyidik. Siapa yang bisa meyakinkan kami bahwa kerusakan lingkungan itu bisa masuk dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara? Ya itu dia. Makanya tadi ada ahli yang sudah kami sampaikan. Jadi proses bagaimana mengabsorb hitungan dari kerusakan lingkungan, ahli lingkungan, prosesnya sedemikian. Tadi 3 orang ahli tadi ya? Iya. Oke. Terus akhirnya hanya itu ya, terima data, kemudian ada paparan dari Prof. Bambang dengan tim, diyakini itu adalah proses yang terjadi 2015 sampai 2020, bukan proses tahun-tahun sebelumnya. Bukan yang mulia. Oke. Kemudian dilakukan validasi tidak terhadap jumlah yang 271 triliun itu? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak. Karena sudah jadi laporan yang mulia. Sudah jadi laporan. Nah, maksud saya diukur tidak sebagai seorang auditor kan ini valid tidak angka 271 ini? Oh ya, jadi pada saat itu tim juga observasi ke lapangan yang mulia. Tim saya nggak ikut. Nah,
Di sana datang ke smelter swasta ada 4 seingat saya. Terus ditunjukkan juga ada DU daerah ukur 1520, 1521. Nah, benar bahwa pada saat itu yang mulia, itu tidak ada kegiatan reklamasi yang dilakukan. Nah, dengan dasar itu saya tanya Pak Bambang, Pak ini masuk nggak hitungan yang Bapak Datim itu? Oh iya Pak, ini masuk. Ada nggak reklamasi? Tidak ada Pak. Udah. Itu yang kami sampaikan yang mulia. Oke, terkait yang tadi itu reklamasi ya, ahli ya. Di dalam persidangan ini juga kita terinformasikan bahwa PT Timah itu menyediakan uang jaminan reklamasi, ya kan? Di setiap tahun, Iya. ada uang jaminan reklamasinya. Nah, pertanyaannya sederhana aja, ahli. Apakah itu saya melihatnya tidak menjadi bagian data yang ahli gunakan sebagai faktor pengurang ya terkait yang 271 yang dihasilkan oleh Prof. Bambang gitu. Baik. Izin yang mulia, sebelum hitungan itu dilakukan Prof. Bambang, ini masuk dalam ini yang mulia kami paparan dengan penyidik waktu ekspos titik awal. kritis. Iya, kan kita mengidentifikasi ada titik kritisnya yang mulia. Setelah bentang alam diambil, dirusak gitu ya, pasti ada kerusakan. Ya, Nah, reklamasi tidak lakukan. Reklamasi, pertanyaannya, reklamasi dilakukan nggak oleh PT Timah, gitu ya mulia. Nah, kami minta data kalau memang uangnya keluar, uang keluar, pembukuannya keluar, negara atau PT Timah sudah mengeluarkan uang, tapi tidak ada kegiatan, berarti kan fiktif. Nah, pada saat itu data ini kami tidak peroleh dari penyidik yang mulia. Data apakah PT Timah sudah mengeluarkan biaya reklamasi itu tidak kami peroleh. Itu yang bisa kami sampaikan yang mulia. Oke, di Kepmen tentang reklamasi dan pasca tambang itu kan diatur bahwa setelah dilakukannya proses penambangan, kemudian pemegang UP melakukan reklamasi, ya kan? Setelah reklamasi dilakukan, disampaikanlah laporan bahwa reklamasi telah disampaikan. Barulah kemudian jaminan reklamasinya cair, kan gitu. Nah, artinya ini kan seperti saya bilang tadi, PT Timah telah mengalokasikan jaminan reklamasi. Udah ada dana jaminan reklamasi. Tapi memang jaminan reklamasi itu belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena belum dilakukan reklamasi, ya kan? Nah, kalau kita mengakomodir yang 271 tadi, kalau seandainya kita akomodir ini, ya kan? Nah, bagaimana jaminan reklamasi tadi kalau tidak diperhitungkan, ya kan? Kalau kita bicara yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau kita bicara proses normal, proses yang normal, tambang, reklamasi, cair jaminan, ya kan? Itu kan normal. Nah, kalau ini kan abnormal ini, di luar kondisi normal gitu kan. Nah, tapi yang jelas ada angka 271. Nah, kenapa kemudian tidak dilihat itu berapa sih jaminan reklamasi yang telah dialokasikan oleh PT Timah di tahun 2015 sampai 2022, ya kan? Kenapa itu kemudian tidak menjadi salah satu data untuk menghitung angka yang 271, ya kan? Saat itu telah sampai di bagian ahli sebagai seorang auditor. Kalau kita mau mengutaati yang 271 kan kajiannya Prof. Bambang tadi sudah disampaikan gitu kan. Tapi setelah data itu disampaikan kepada ahli sebagai seorang auditor, ya kan? Nah, sebelum mengakomodir data itu menjadi laporan audit, ya kan? Kenapa kemudian jaminan reklamasi itu tidak jadi faktor perhitungan, menjadi bagian perhitungan ya di dalam laporan auditnya? Ya, data itu tidak kami dapatkan dari penyidik yang mulia. Data itu tidak diperoleh dari penyidik. Ya. Tapi sempat ditanyakan tidak? Kami pernah nanya, ada nggak reklamasinya? Sampai dengan audit berakhir, kami tidak memperoleh data tentang berapa reklamasi yang dibayarkan yang mulia. Oke. Kalau dari hasil pengamatan terhadap laporan keuangan PT Timah setiap tahun 2015 tadi, ada nggak sempat ahli melihat adanya biaya jaminan reklamasi? Tidak sampai sejauh itu yang mulia. Sampai jauh hanya itu. Sampai neraca dan segala macam aja. Oke. Cukup, Pak.